batik ini kan sudah menjadi ikon. Jadi Indonesia itu sekarang terkenal karena batik ya. Makanya pasca itu kan itu kita angkat. Jadi saya ini dimanapun juga batik menjadi hal yang orang butuhkan gitu kan. Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Nityanto Yuda. Business Talk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Paskalis Maria Giri Kusuma atau lebih dikenal dengan Mas Ari Paskalis, pendiri, pemilik dan pengelola Javanic Batik yang ada di Jogja. Halo, apa kabar Mas Ari? Halo, Pak Yudo. Oke. Ya. Lama kita nggak ketemu ya? Ya. Wah, Berapa abad Pak? berapa abad itu ya? Oke Mas Ari, ngomong-ngomong Mas Ari, ngomong-ngomong dengan Javanic Batik. Tapi sebelum saya ngomong Javanic Batik, saya pengen tahu asal muasalnya karena begini. Saya pernah dengar dan pernah baca bahwa Mas Ari itu sebelumnya kan karyawan. Ya, benar. Terus karyawan, kemudian berpindah menjadi businessman. Artinya pengusaha. Gimana itu ceritanya Mas? Mungkin dari awalnya mungkin bekerja di mana sampai gimana, kemudian sampai akhirnya nanti kita ngobrol sampai ke bisnis Mas Ari. Oke, Pak Yudo, terima kasih. Jadi awal saya mempunyai usaha batik ini dari tahun 2016. Tapi sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan tambang di Jakarta. Gak apa-apa di ya, itu yang dipunyai konglomerat besar ya, Pak Edi Sureja sama Pak Sandiaga Uno di sana. Kebetulan proyek saya waktu itu di Papua. Saya kalau boleh saya cerita sedikit, saya diminta untuk handle 7 lokasi di sana karena saya adalah exploration manager di sana. Iya, karena background Anda di tambang ya. Di geologi Pak. Geologi ya. Nah itu dari tahun 2006 saya bekerja di perusahaan itu sampai 2015 akhir saya desain. Alasan desain karena memang 2015 itu komoditi tambang ngedrop dan akhirnya saya gabut Pak bekerja. Itu gabut ya. Saya bekerja tapi tidak melakukan apa-apa karena semua struktur untuk tambang itu ditarik ke Jakarta karena home business di Jakarta. Di Papua sendiri sudah ada kegiatan sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk resign. Sorry, kalau saya boleh tanya, posisi terakhir Anda di sana sebagai exploration manager Pak. Exploration manager ya. Wow. Nah, itu saya pegang. Saya handle 2 pekerjaan, non teknis dan teknis. Nanti berapa karyawan itu yang di Papua itu? Kita waktu itu hanya sedikit sebenarnya Pak, hanya sedikit karena kita lebih cenderung meng-hire orang-orang freelance. Oh gitu. Karena kebetulan saya punya 1 atasan, kemudian saya punya asisten di geologis itu ada 3, dengan untuk yang lain-lain, untuk non teknisnya ada 3 orang itu aja. Yang di site itu ya? Ya, tapi untuk kita di lokasi kita hire orang-orang lokal. Oke, jadi hampir 10 tahun ya? Ya, 10 tahun saya di tambang. 10 tahun di tambang, then finally you decide untuk pivot. Ya, untuk akhirnya saya memberanikan diri untuk saya kembali ke Jogja. Keputusan yang berani. Iya, karena saya 10 tahun meninggalkan anak istri. Oh, istri di Jogja sama anak. Di Jogja. Iya. Oh, LDR berarti ya? Iya. Nggak cuma LDR dari waktu itu nggak cuma dari Jogja Jakarta, tapi Jogja Papua. Iya, Jogja Papua. Kadang saya pernah mengalami hal yang paling saya rasakan itu berat pada saat saya decide anak saya kena demam berdarah. Oh. Dan anak saya menggigil ya, karena anak saya menggigil dari nama saya dan saya akhirnya memberanikan diri saya pulang ke Jogja dengan biaya sendiri Pak. Dengan biaya sendiri karena dari pihak kantor tidak akan pernah ganti karena kamu masih dalam keadaan on duty ya. Jadi kantor boleh tapi dengan biaya sendiri ya. Karena saya PP Papua Jogja Papua sendiri. Ya. Dan itu saya bukan di kota tapi di set Pak. Iya, jadi kan berarti kan dari site harus ke Jayapura dulu, Iya. Tadi paling dari site kemana dulu baru Jayapura, benar kan? Iya. Jadi dari site itu sampai ke kota kecamatan itu saya 4 jam. Dari kota kecamatan langsung ke Jayapura itu 10 jam. 10 jam? Iya. Itu kalau boleh tahu di daerah mana itu di Papuanya? Saya puji Tuhan Pak, saya sudah
hampir semua lokasi baru saya datangi, teman-teman juga Bovendigul ya. Bovendigul kan berarti di selatan itu. Di selatan ya, Iya, sampai ke Mambera, Sarmi, ke Kabupaten Soroman, Desember demikian. Waktu saya ke sana aman, tapi ada beberapa hal yang harus kita waspadai karena di sana ada beberapa daerah merah. Oh gitu ya, selain daerah merah. Daerah yang notabene mungkin karena dari lama ya tentang masalah gerakan pencarian itu, jadi kita harus hati-hati. Tapi kita sempat di backup sama oposisi ya, ada jaringan militer dan akhirnya 2019 kita memalikkan seperti orang akan merasa kok bisa ya, itu yang nanti itu dia, makanya saya pengen apa yang mendasari Anda. Oke, satu yang mungkin menjadi latar belakang adalah supaya lebih close dengan your family dekat dengan keluarga. Tapi setelah itu kemudian what next itu, karena di sini kan tidak ada tambang, di sini juga tidak ada cabangnya itu, sehingga kan akhirnya dan Anda kapan Anda dan bagaimana Anda memutuskan untuk masuk ke dunia bisnis dan terutama lagi ke dunia fashion? Oke. Jadi waktu itu saya resign itu belum punya sesuatu yang nantinya menjadi pegangan saya. Belum kepikiran, Pak. Januari awal saya kumpul dengan keluarga, kemudian istri saya ya biasalah kita diskusi Pak ya, apa yang harus kita kerjakan saat ini itu saya sudah kerja. Saya suka fashion waktu itu. Memang istri saya suka fashion dan bercita-cita pengen mempunyai butik waktu itu. Jadi ini ibaratnya kayak Pak. Tumbuh dan tutup. Pada saat dia seperti itu, saya bilang bahwa kita coba yuk kita bikin batik ready to wear. Kita pasti ya. Nah, istri saya kebetulan diberi talenta Tuhan juga untuk desain. Istri saya berbackground fakultas hukum, tapi untuk desain dia bisa. Istri yang jadi desain istri saya. Ini yang Anda kenakan juga dari batik Anda. Iya. Desain istri saya. Itu yang luar biasa yang saya selama ini belum pernah tahu belum tahu pada saat kita berkumpul itu saya memberikan sebuah solusi ya. Oke. Betul batiknya. Dari situ talentanya kemudian tumbuh dan bisa dimanfaatkan. Dan waktu itu saya agak kagetnya istri saya memberanikan diri untuk mendesain motif batik tabrak. Itu kalau orang tabrak itu seperti ini. Iya. Ini, kalau mungkin Anda bisa lihat tabrakan gitu ya. Tabrak. Orang kalau dia belum paham tentang batik ya dan apa namanya konsep batik gitu. Ketika dia belum paham dan pernah jadi antar motif tabrakin, antar bahan tabrakin itu orang bisa tapi nggak akan bisa personal ya. Nah, saya bisa banyak pro kontra itu biasanya kan ada orang Jawa biasanya apalagi yang mereka sangat ini kan dengan batik itu ada pakem. Nah di situ akhirnya istri saya mencoba untuk bikin, kemudian ada teman yang bisa jahit waktu itu bikinkan 5 baju lah dengan motif ini. Istri saya yang ngasih desainnya akhirnya jadi dibawa ke kantor dia gitu. Karena istri saya bekerja di BCA di Jogja. Harus teman kantor akhirnya interest kemudian membeli dari 5 yang bawa itu laku semua hari itu. Dan teman kantor akhirnya Pak, kalau di kantor itu kan cepat powernya itu apalagi bisa gedung-gedung itu langsung siapa ini akhirnya dari situ malah ketahuan. Dari situ teman-teman bilang gitu loh, kenapa nggak kamu buat banyak. Nah itu yang akhirnya menjadi hal yang bisa kita coba. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak, peluang itu saya tangkap pada saat saya di Jakarta waktu itu dan saya lihat kita kan disahkan menjadi Wastra Nusantara kan 2011 Pak. Yang batik menjadi menjadi warisan dunia. Indonesia itu. Dan itu menjadi peluang, gimana enggak peluang karena batik itu akan dipakai setiap orang dimanapun berada. Instansi apapun itu kan selalu pakai batik, setiap minggu sekali harus pakai batik. Dan nggak mungkin orang punya satu batik. Mesti orang itu kan minimal 2-3 itu kan paling nggak seminggu ganti lah, berarti 4. Jadi itu yang akhirnya menjadi hal yang kita coba untuk peluang gitu ya. Kenapa nggak kita bikin batik
yang nuansanya nuansa anak muda. Karena potensi kita tuh penggarapnya anak muda. Oh, Ada visi-visi yang Iya, saya, ya waktu itu kita belum tahu, tapi setelah kita tahu bahwa kita nggarap batik ini untuk anak muda itu karena apa? Kita tahu anak muda ini kan namanya batik itu mesti jinjau, Pak. iya, karena batik itu Anggapan tua. nah, Ya, kalau Nah. mereka milenial itu batik itu kolonial. nah akhirnya dengan kita buat batik yang warna-warni seperti yang kayak gini, itu kan tetap penampilan anak muda itu ada. Tetap ada. Nah, makanya kita segmen pasar kita anak muda sebenarnya. Oh, jadi Anda mengambil segmen anak muda Anak ya? muda. Nah, Usia. mengapa kita batik ini kan sudah menjadi ikon, jadi Indonesia itu sekarang terkenal karena batik ya. Makanya Ya. pasar itu kan itu kita angkat. Hmm. Jadi sekarang ini dimanapun juga batik menjadi hal yang Ya. orang butuhkan gitu kan. Ya. Akhirnya kita, apalagi sekarang pekerja-pekerja anak muda yang batiknya nggak pun batik-batik yang sore aja bentuk lawasan, kan mungkin old fashion istilahnya. mereka bentuk warna batik yang cerah dan sebagainya mengadakan untuk anak muda kan, jadi kita ambil itu kesempatan. Oke, karena kalau saya lihat tetap ada motif-motif secara konvensional, tetapi desainnya desain Ya, milenial. Iya, Itu yang saya lihat. makanya kita ambil ngambil motif itu kita Jogja, karena kita dari Jogja. Oke. Kan Jogja itu kan ada parang, ada kaul, ya. kemudian ada teruntung, kemudian ada Itu yang jadikan dasar ya, dari ada apa namanya kopi pecah, kemudian nah itu yang kita angkat untuk menjadi motif satu yang motif yang ya, baru motif yang ke arah milenial itu ya. itu. Karena dengan kalau Anda mengambil satu milenial kata itu kan apa ya? Tren mereka itu kan sangat cepat sekali. Iya, iya. Gitu. Berarti kan Iya. Anda kan konsekuensinya kan Anda harus mengikuti itu. Benar, Gitu. benar, Pak. Jadi Iya, itu iya. yang menjadi hal, makanya kan kita punya tagline simple, unik, kemudian cik, unik, simple. Cik, unik, simple. Ya, itu yang mereka sukai. Ya, karena anak muda nggak mungkin dengan mudah-mudahan Yang ribet-ribet Ya. ya. Ya, seperti ini. Makanya easy to wear gitu. Simple, ya, makanya kita mencoba untuk Ya. menggarap Biasanya mereka terus untuk anak muda. easy to wear dan bisa digabung dengan berbagai macam Ya. ini. Mereka punya Ya. satu tapi bisa di Di mix, ya. mix and match ya, Ya, ya. dengan berbagai macam. Gitu. Oke. Jadi batik tidak hanya untuk formal, tapi non formal pun oke. Kalau kita anak-anak sekarang ini kan dengan menggunakan batik kita itu hangout juga bisa, kemudian non formal ya juga bisa. Jadi nggak harus formal pakai batik. Wow, oke. Nah, jadi mulai tahun 2016 Anda sudah mulai Ya. masuk ke dunia. Ya. Ini Anda tadi Anda mengatakan bahwa menceritakan bahwa istri yang mendesain itu. Ya. Tapi untuk pembuatannya sendiri batiknya ini apakah Anda mempunyai pekerjaan untuk batiknya itu atau Anda kemudian istilahnya membuatkan pada satu pihak tertentu Ya. gitu, untuk kemudian setelah itu Anda jahit gitu kan? Ya. Karena batik itu kan istilahnya kita harus desain dulu Ya. batiknya, desain corak ya, desain corak, kemudian desain bajunya. Ya. Setelah itu kan kemudian harus dijahit dan Ya. itu apakah Khusus, ya. Anda melakukan itu semuanya? Ya, jadi awal itu saya membeli dari salah satu supplier Pak batik, karena jujur aja waktu sempat kita berjalan ke Malioboro dan kita menemukan ada beberapa tempat yang kita anggap batiknya sudah merepresentatif untuk kan kita coba bikin baju begini, ngambilnya di sana gitu kan, di toko itu. Lama-lama kita mencoba untuk mendesain sendiri, tapi melalui pengrajin yang ada di Bantul. Oke. Jadi kita jujur belum bisa mempunyai pengrajin sendiri Pak, cuma untuk kita orang Jawa bilang ngarani Pak ya. Tolong Mas buatin motif batik ini. Nah, kemudian pewarnaan seperti ini, nah itu kita bisa. Oh gitu. Jadi kita sudah bekerja sama dengan mereka itu dari 2015. Oke. Itu udah bisa sudah ngarani. artinya menemukan satu istilahnya untuk menjadi partner gitu. Iya. Nah itu untuk yang di Jogja. Kita juga punya satu pengrajin di Solo. Oh. Jadi kita tuh batiknya itu gini, Jogja itu mempunyai batik ciri khas yang satu warna. Kalau yang warna-warna seperti ini itu Solo. Oh gitu. Ya, itu
Solo itu jago dalam pewarnaan batik-batik yang dalam sebuah batik Satu itu batik dan beberapa warna. ya itu Solo paling bagus. Saya jujur bagus. Tapi kalau Jogja itu kebanyakan warna-warna satu warna kayak sogan, warna merah. Oh iya, hanya satu warna ya, Iya. coklat atau merah. Ya itu Biru. hanya Jogja. Tapi kalau yang warna itu Solo. Makanya saya di Solo Ada juga punya dua istilahnya apa partner ya. partner. untuk- Nah, di Solo lebih enaknya itu kita bisa menentukan warna yang kita inginkan. Dia akan nuruti kita. Gitu. Iya. Jadi motif apa, warna seperti ini dia akan bisa. Dan itu semua dua-duanya sudah bisa istilahnya mensupport Anda Bisa. ya. Jadi apapun keinginan pasar Ya. customer itu kita lakukan. Terakhir kemarin Pak, satu order dari Universitas Riau, dari Fakultas Perikanan Ya. dan Kelautan Universitas Riau itu minta 100 pieces batik bergambar ikan Pak, karena mereka ada simposium tentang masalah perikanan. Karena dia jurusan ya. Ya, Berarti kita bikinkan. wah bikinnya. Iya. Wah. Gitu. Jadi Instagramnya apa? Kalau biar oke, teman-teman Instagram sekarang kita itu bisa di follow di javanik_batik. Javanik_batik. Ya, Ya. monggo bisa dicek. Bisa dicek dan Anda bisa order lewat situ. Ya, Oke. Nah, itu Pak. jadi sampai sekarang Anda sudah mempunyai berapa desain atau saya nggak bicara Anda dan istri, tapi Ya. sudah Javanik Batik. Ya, ya. Anda sudah punya berapa desain berarti? Wah, kalau Artinya saya desain style atau desainnya ya. itu kayaknya nggak hitung Pak, karena gini, Udah nggak gitu. kita itu mempunyai sebuah strategi supaya tidak ditiru dengan Itu orang tadi lain. saya sebenarnya tadi juga pengen menanyakan itu sebetulnya Iya. karena begini, Anda membuatkan maklum istilahnya Iya, atau iya. desain itu pada orang, apa Iya. nggak takut untuk desainnya kemudian bisa ditiru? Udah ada kesepakatan Pak. Oke. Itu ada kesepakatan bahwa Iya. kalau kita pesan desain itu nggak boleh Udah dijual nggak kemana boleh kita. dibuat untuk pihak lain gitu. Dan Oke. itu sejauh ini mereka Belum memegang itu ya. ya karena kita sekali pesan itu cuma 50 potong. Oke. 50 potong. Jadi mereka akhirnya mau. Oke, kembali dari cerita tadi. Iya. Jadi bagaimana tentang desain? Oh iya, tadi? jadi gini, strategi kita tuh hampir setiap 3 bulan sekali kita harus ganti. Pak. 3 bulan sekali. Ganti. Jadi tiap 3 bulan sekali Anda harus beli batik baru. Jadi Iya toh. untuk mengantisipasi ada orang-orang yang meniru batik kita, karena pengalaman di tahun 2017 Pak, itu ada satu Oh, pernah punya pengalaman? Iya, juga? Nah, pengalaman itu kita- dia yang betul Nah, kita mengapa kita punya 13 harus ganti, karena gini, pengalaman kita waktu itu 2017 kita punya desain yang ya kalau nggak salah namanya batik selampat Pak. Batik selampat itu kita sebutnya batik puspa warna, tapi kalau di Cirebon puspa selampat. Jadi Selampat. batiknya itu bentuk bulat-bulat dalam satu kain itu ada beberapa motif-motif gitu Pak. I see. Nah itu kita mengeluarkan itu, kemudian tiba-tiba sebulan kemudian di Instagram itu ada orang yang sama persis belinya kita, dan akhirnya kita waktu itu belinya itu tidak di Jogja karena kita pesan di Cirebon. Di Cirebon itu. Suruh buatin, nggak tahu ya yang di Cirebon itu ya pasti ada langganan dia jual, orang Surabaya yang menggunakan itu dengan desainnya sama persis dengan harga lebih murah. Akhirnya kita langsung diskus sama istri saya, bilang kita berusaha 3 bulan kita harus ganti motif, ganti motif, ganti desain. Dan terbukti sekarang setiap 3 bulan kita harus ganti. Nah, berarti bisa dikatakan kalau setiap 3 bulan sekali Iya. ganti, itu berarti kan berapa banyak desain yang selalu Anda buat untuk per 3 bulan itu? Rata-rata. Sementara biasanya 3 bulan itu kita mendesain itu untuk prototipe Pak ya, itu ada 6 outfit, 6 baju. 6 baju. 6 baju biasanya untuk cewek. Oh iya, Untuk cewek. itu ya. Untuk cowok kan cuma iya. untuk cowok kan ngikutin aja. Kalau Iya. motifnya seperti ini ya kita ngikutin aja. Tapi kalau cewek emang Harus lebih ini ya, betul, Pak, ya, harus tahu. Dan istilahnya sekarang ini, nah ini tren kita sekarang ini kan dulu istri saya kan suka antar motif batik. Kemudian tahun 2019 sudah mencoba untuk antar bahan Pak dengan lurik. Jadi satu baju itu ada 2 motif batik, Ada 1 dua lurik. motif. Nah, jadi satu baju itu ada 2 motif batik, Ada ada dua. 3 motif batik dan lurik. Itu yang tadi istilahnya Anda match Nah, itu itu, Pak. tabrakan, walaupun mungkin mereka mengatakan tabrakan, tetapi
justru di situ ya. Ya, Dan biasanya anak muda akan senang itu Ya. dengan berbagai macam motif, corak. Ya. dan sebagainya. Itu keunggulan kita, Pak. Keunggulan Javani Batik itu adalah mengkombinasikan antar motif. Tapi nggak salah-salah ya, pasti ada benar. ada apa istilahnya ya, aturan kontras ya, maksudnya antar warna itu bisa masuk. Itu yang melakukan itu Anda dengan istri. Istri saya, kalau saya cuma sampai rapi banget gitu ya. Ada ngasih masukan, dia minta masukan ke saya, bilang sudah bagus. Jadi Anda lebih fokus nanti ke pemasarannya ya, Ya, lebih ke saya distribusi lebih ke pemasaran. dasar pemasaran dan untuk link. Oh iya, Jadi saya kan karena dulu Pak, pengalaman saya kan dulu di non teknisnya perusahaan, jadi saya lebih relationnya ke orang itu lebih Iya. saya yang dimaju. Iya, paling enggak kan ada punya link ke paling enggak untuk pembeli kan sudah ada itu di Jakarta itu. Ya, itu ya pertama gitu dengan pihak dinas, Iya. dengan pihak instansi saya bisa bicara untuk bisa. Nah, untuk kalau tadi tadi saya katakan, oke, setiap 3 bulan Anda mendesain katakanlah 6 outfit Iya. ya, 6 outfit dan 6 atau berapa desain. Nah, sekali satu outfit itu biasanya rata-rata berapa? Istilahnya berapa Anda membuatnya? Katakanlah untuk satu outfit itu 50 pieces atau 20 pieces Oh, gitu. atau enggak? Biasanya ini sesuai pesanan Pak. Oh gitu. Iya. Nah, berarti sebelum itu dibuat, istilahnya sudah dikeluarkan dulu, istilahnya sudah ditampilkan ini loh. Tampilannya seperti ini, Udah. yang akan kita keluarkan Iya. untuk tahun bulan depan, sehingga Anda order mulai sekarang ya. Biasanya kalau kita udah mau ini kayak gini Pak. Ini puji Tuhan ini sudah ada 20 pesanan yang udah masuk. Ini untuk bulan depan. Bukan, 2 bulan ini. Oh ini bulan ini. Ini outfit untuk bulan ini. 2 minggu lalu tahun sih. Oh 2 minggu ya. Iya, Iya. 2 minggu lalu sih. Minggu lalu. Dan saat ini tadi per hari ini sudah 20 pesanan Sudah yang 20 pesanan dengan Iya. berbagai macam ukuran. Iya. Ini artinya ini untuk tren bulan ini ya. Iya, Artinya bulan ini. Iya. Oke. Jadi kalau kita nanti ngobrol bulan depan dengan Mas Ari akan ada beda lagi. Oke. 3 bulan lagi Pak. Sekarang 3 bulan lagi ya. Tiga bulan Udah lagi. 3 bulan lagi. Biasanya rata-rata sampai berapa itu Mas? Ininya apa namanya order ya? Betul ya. Untuk per outfit itu. Kalau per outfit itu Setelah 3 bulan ya? Ya, rata-rata per outfit Pak ya, karena kita ada 6 outfit, Enam outfit. jadi rata-rata per outfit itu 10. 10. 10. Jadi 10 Berarti pieces. 10 ini Ya. 60-an lah. Ya, gitulah Pak. Dan Di luar dengan tapi juga masih outfit yang lama juga ya, masih tetap open masih gitu ya. open. Mm-mm. Nah, untuk outfit lama biasanya kita coba untuk informasikan mereka customer ya, menanyakan bisa nggak pesan ya, kita coba cek bahan Pak. Di bahannya. Kalau bahannya mau persis ya menunggu karena karena kita harus bikin dulu lagi. Nah, itu. Tapi ada yang benar-benar mau dan benar getol banget. Outfit itu kita keluarkan, baju kita keluarkan sudah 4 bulan yang lalu gitu. Mereka pengen aku buat ini. Iya Pak. Harganya berapa juga dibeli. Oh iya. Terakhir kemarin Pak ada satu orang dari Blitar Pak. Nah dari Blitar cewek. Dia ada satu bahan itu motif aksara Jawa. Oh, Sasaran yang di motivasi Ya. ya. Pernah, kalau nggak salah itu waktu di RKJ itu kita Mas Ari bawa itu ya. Iya, itu kan sebenarnya udah lama, Pak. Tapi istri saya mencoba untuk meredesain lagi ulang gitu ya, motif baru. Akhirnya terakhir 5 bulan lalu ya terakhir itu. Kemudian kemarin itu seminggu lalu ada dari Blitar itu melihat di Instagram, dia minta, oke aku buatin ini, berapa harganya, saya beli. Lalu kayaknya kita harus bikin lagi. Saya bilang, Mbak, ini kayaknya harus bikin. Ya maksimal 2 minggu. Iya. Wes Oke, nggak apa-apa. Pokoknya berapapun banyak Iya. tunggu. Saya dulu kan juga pernah order, tapi Mas aku minta yang seperti ini tapi Iya. polosan Iya, dan iya. warnanya biru. Iya. Dan waktu itu lah langsung oke tunggu nggak masalah, tapi yang penting dan itu karena Anda buat sendiri jadi Iya. ya oke aja gitu ya. Iya, Pak. Jadi, ya memang kita harus berikan informasi dari awal. Kalau memang mau seperti itu ya kita harus sabar karena harus bikin dulu kan waktu juga ya, harus ada tengah pagi. Ya. Kalau kita oke lah kayaknya udah ada kita nggak bisa langsung mengerjakan karena untuk antri Pak, karena sekarang penjahit kita kan sudah nggak lagi sama kita freelance, jadi mesti borongan. Oh. Jadi penjahit kita sekarang ini ada 2 cowok cewek. Dulu kita punya 3 penjahit, cewek 2, cowok 1. Sekarang tinggal Artinya 2. kalau penjahit itu Anda fix ya, artinya
menjadi karyawan Anda? Untuk saat atau freelance juga? ya freelance Pak, itu saya freelance. Oke. Ya. Tapi tetap istilahnya terikat dengan Anda ya? Iya. Jadi karena itu salah satu kuncinya juga. Iya, karena dia semua tahu apapun yang kita ini dia semua tahu. Jadi ya saat ini memang antri Pak, karena jujur tidak hanya produksi baju, kita juga masih terus produksi masker. Oh ya, itu yang tadi baru tadi saya Iya. lihat itu tadi mana tadi? Nah ini dia. Nah ini maskernya, kalau Anda mau masker seperti ini adalah dari Javanese Batik. Kalau sehingga paling tidak Anda punya variasian baru dari masker Anda, tidak hanya polosan, Ya. Anda bisa menggunakan masker dan Anda bisa mendapatkan itu lewat Instagram ya? Ya, Bisa lewat Instagram. Dan nanti bisa DM ke kita. Iya. Kita untuk follow up. Nah, modal berapa sih Mas pada waktu itu untuk membuat seperti ini? Usaha itu pilihan. Kamu nggak bisa punya usaha, kamu masih kerja, terus kamu nggak jalani. Kamu harus totalitas ke usaha itu. Iya. Kamu harus paham tentang apapun produk kamu, dari raw sampai finish good, terus kamu jalani. Raw material finish good, terus kamu jalani.